Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Dafiq Irawan, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang ruang kolaborasi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Sebelum kami bahas tentang materi pada kali ini, saya akan perkenalkan profil anggota dari kelompok kami, yaitu yang terdiri dari saya sendiri Ahmad Dafiq Irawan, ada Ibu Lina Setiorini, Ibu Dia Kartikasari, dan Ibu Kenny Fitria Utami, dengan Bapak Fasilitator Imam Syafi'i dan Bapak Pengajar Praktik Herianto Nurcahya. Hasil pemetaan aset dan pemanfaatannya di Kecamatan Glenmore. Macam-macam modal aset. Yang pertama adalah modal manusia, yang kedua ada modal sosial, modal politik, modal finansial, modal fisik, modal agama dan budaya, serta modal lingkungan alam. Kita bahas yang pertama, modal manusia dan pemanfaatannya di bidang pendidikan. Di dalam kali ini saya membagi modal manusia menjadi dua bagian. Yang pertama ada pada bidang pendidikan dan yang kedua pada bidang kesehatan. Pada bidang pendidikan di sini terdiri dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, murid, komite atau wali murid, serta tokoh masyarakat. Di mana kepala sekolah di sini terdiri dari yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 sampai S2, guru pendidikan S1 sampai S2, berserdik dan linier, sedangkan tenaga kependidikan, pendidikan SMA dan S1, serta murid dengan latar belakang yang heterogen. Komite atau wali murid juga berangkat dari latar belakang yang heterogen, serta tokoh masyarakat yang merupakan pendidikan SMA atau pondok pesantren serta S1. Adapun pemanfaatannya untuk modal manusia, yang pertama kepala sekolah di sini tugasnya sebagai leader dan sebagai manajer, serta fungsi dari para guru adalah sebagai garda terdepan pendidikan, sedangkan tenaga kependidikan untuk pemberdayaan potensi pendidik secara maksimal untuk menunjang program sekolah. Serta untuk murid, di mana murid di sini mampu berkembang secara optimal di sekolah. Untuk komite atau wali murid mendukung segala program sekolah, serta tokoh masyarakat yang berkolaborasi dengan tokoh masyarakat sebagai narasumber. Sedangkan modal manusia dan pemanfaatannya di bidang kesehatan di kecamatan kami ada 3 hal. Yang pertama ada dokter, yang kedua ada bidan dan perawat. Dokter di sini tersedia dokter umum dan dokter gigi yang kompeten dan peduli kepada masyarakat, sedangkan bidan tersedia bidan yang kompeten di setiap dusun dan peduli pada kesehatan ibu dan anak, serta perawat tersedia perawat yang kompetensi di setiap dusun dan fokus pada perawatan kesehatan masyarakat. Adapun pemanfaatannya, yang pertama, sekolah dapat berkolaborasi dengan tenaga medis dalam membuat program di bidang unit kesehatan sekolah yang melibatkan ketiga tenaga medis tersebut. Misalnya pemeriksaan kesehatan murid, sosialisasi, cara gosok gigi dan cara cuci tangan dengan baik. Serta yang kedua, menjalin kerjasama dengan puskesmas untuk screening berkala, vaksinasi dan pemberian vitamin, serta menjalin kerjasama dengan rumah sakit untuk penanganan kejadian insidental seperti cedera saat olahraga dan pemeriksaan lebih lanjut pada kasus tertentu. Adapun modal fisik dan pemanfaatannya. Untuk modal fisik di sini, bangunan sekolah beserta sarana dan prasarananya yang ada di dalamnya mulai dari jenjang PAUD sampai jenjang SMA atau SMK. Seperti kita ketahui, untuk sarana prasarana yang ada di sekolah di sini mulai dari gedung sekolah, ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tamu, ruang kesenian, ruang serbaguna atau aula, UKS, ruang OSIS, perpustakaan, laboratorium, musola, kantin, ruang komputer, ruang parkir, ruang BK, kamar mandi, ruang olahraga, lapangan olahraga, sarana olahraga umum, drainase, jaringan listrik, jaringan internet, gudang, ruang waka, ruang TU, ruang radio, ruang BPLH, ruang pramuka, dapur, penggunaan kreasi, ruang galeri, ruang geopark, ruang rumah dinas, lab bahasa, ruang operator, serta tempat cuci tangan. Sedangkan yang kedua ada bangunan pondok pesantren di beberapa desa. Ada juga bangunan TPQ dan madrasah diniyah di setiap desa serta gedung MWCNU. Nah, pemanfaatannya adalah bangunan sekolah dan sarana prasarannya yang ada di dalamnya sebagai tempat untuk pelaksanaan pembelajaran baik akademik dan non-akademik.
Pemanfaatan pondok pesantren, TPQ, Madin untuk membentuk karakter siswa atau akhlak, pemanfaatan MWC untuk kegiatan keagamaan dengan skala yang lebih besar. Sedangkan modal sosial dan pemanfaatannya. Adapun modal sosial di sini yang pertama adanya organisasi sosial Badan Permusyawaratan Desa atau BPD seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau LKMD, Lembaga Musyawarah Kelurahan LKMA, Gabungan Kelompok Tani, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Rukun Karang Taruna, dan adanya pasar tradisional. Adapun pemanfaatannya kerjasama dengan lembaga institusi organisasi yang bergerak di bidang perencanaan, pencegahan, dan penanganan narkotika, kenakalan remaja, pernikahan dini, dan pergaulan bebas. Adanya pasar tradisional untuk pembelajaran IPS, matematika, dan IPA. IPS tentang ekonomi, matematika tentang untung dan rugi, IPA tentang besaran dan satuan, dan menjalin kerjasama dengan Polsek terkait sosialisasi tentang narkoba, bullying, keselamatan berlalu lintas, proteksi diri, bahaya merokok, bijak bermedia sosial, serta melakukan kunjungan sosial ke panti sosial guna memberikan pengalaman dan pembelajaran tentang empati dan peduli sama bagi siswa. Untuk selanjutnya adalah modal politik dan pemanfaatannya. Modal politik di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama modal politik secara umum dan modal politik secara khusus. Adapun modal politik secara umum di sini adalah kewenangan kepala desa dan adanya anggota DPR di wilayah kami. Pemanfaatannya menjalin kerjasama dengan kepala desa dalam mendukung program sekolah. Sekolah dapat menjalin kerjasama dengan anggota DPR dalam memberikan informasi tentang program-program DPR terkait pendidikan. Sedangkan model politik secara khusus di sini, satu sekolah digunakan untuk menjadi promosi sekolah secara mandiri. Pemanfaatannya, letak geografis sekolah digunakan untuk mempermudah untuk rekrutmen atau posisi sekolah berdekatan dengan jenjang di atasnya, serta membantu siswa dalam pelayanan penyediaan kelengkapan administrasi pribadi seperti surat keterangan tidak mampu, surat pengantar, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya adalah model agama dan budaya serta pemanfaatannya. Untuk asetnya di sini adanya pondok pesantren di setiap desa, adanya TPQ dan madrasah diniyah di tiap dusun, adanya tokoh agama, tempat ibadah, lembaga keagamaan, sanggar tari, sanggar seni, kelompok marawis, dan kelompok hadrah. Pemanfaatannya di sini yang pertama, sekolah menjalin kerjasama dengan pesantren dan TPQ Madin untuk meningkatkan karakter anak dalam bidang keagamaan, dalam bentuk melibatkan ustadz atau tokoh agama sebagai narasumber kegiatan keagamaan di sekolah. Sedangkan yang kedua, sekolah menjalin kerjasama dengan sanggar seni untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam bidang non-akademik seperti sanggar tari, kelompok marawis, kelompok hadrah, dan lain sebagainya. Untuk modal lingkungan alam serta pemanfaatannya. Untuk modal alam di sini, di lingkungan kami terdapat hutan sekolah, taman sekolah, greenhouse, wisata alam Legomoro, playground Naga Sparta, RTH, wahana bermain umbul pule, bening, uap, pasar tradisional Glenmore, dan waduk Sidodadi dan Kakao. Pemanfaatannya adalah sebagai tempat observasi alam untuk pembelajaran siswa seperti pada wisata alam Legomoro dan waduk, juga sering digunakan sebagai bumi perkemahan. Sedangkan yang kedua, dekat dengan fasilitas umum dan wisata memudahkan murid untuk menggali pengetahuan secara langsung, guna sebagai kelancaran dalam proyek pendidikan profil pelajar Pancasila seperti keterampilan roasting biji kakao. Pada wisata kakao sebagai implementasi P5 tema kewirausahaan. Serta dekat dengan fasilitas umum dan wisata memudahkan murid untuk menggali pengetahuan secara langsung guna membantu proses pembelajaran. Modal finansial serta pemanfaatannya. Untuk modal finansial di sini terdapat dana BOS, koperasi sekolah, tabungan, sewa kantin, dan PSN. Pemanfaatannya adalah pemanfaatan dana BOS sebagai pembiayaan kegiatan sekolah. Yang kedua, pemanfaatan kantin dan koperasi sekolah sebagai tambahan masukan bagi sekolah. Sekolah dapat meminjam pada koperasi untuk dukungan dana sekaligus bisa mendapatkan tagihan. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Inilah video kami untuk memenuhi tugas ruang kolaborasi pada modul 3.2 ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf manakala masih banyak kekurangan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.